Pratiwi Novianti difitnah human trafficking. Dinas sosial dikecam netizen bawa paksa anak-anak Pratiwi Novianti sewaktu maghrib. Guys, apa kabar? Kita pasti tahu kasus yang viral ini. Anak-anak asuh Novianti atau Pratiwi Novianti dibawa paksa oleh dinas sosial setempat. Dengan alasan surat menyurat yang katanya tidak ada alias ditakuti yayasan ilegal. Padahal Mbak Novi ini sudah berusaha membuat surat menyurat ke dinas tempat tapi bertele-tele, sehingga surat menyurat itu dianggap belum lengkap dan sah. Jadi guys, tiba-tiba ada datang dari kepolisian, dinas sosial, dan Kemensos Republik Indonesia yang menanyakan legalitas kita. Alhamdulillah legalitas kita ada, tapi mungkin kesalahan kita dan ketidaktahuan kita tentang isi dari yayasan tersebut gitu. Tidak adanya perawatan untuk bayi, jadinya bayi-bayi saya mau diambil katanya. Yang saya rawat daripada saat hamil, biaya melahirkan, semuanya. Buat kita sedih dan kesal nih, jujur ya, aku nonton ini sedih. Karena nggak semua orang bisa seperti Mbak Novi ini. Nggak semua orang mikirin hidup orang lain. Tapi dia dari pramugari berhenti dan mengurusi hidup orang dan bantu orang yang sedang kesusahan. Terutama ODGZ. Nah, buktinya seperti anak-anak asuhnya ini yang diurusnya dari dalam kandungan sampai lahir sampai sekarang. Di mana ibunya ada beberapa yang ODGZ. Dia urusin pakai uang sendiri, pakai uang pribadinya tanpa ada sepeser pun bantuan dari pemerintah. Tapi kenapa hanya karena masalah surat menyurat, anak-anaknya ini harus dibawa paksa? Ini opini guys. Bukankah seharusnya bisa kalau masalahnya surat menyurat atau legalitas saja, anaknya biarkan tetap di rumah Mbak Novi, tetapi tetap diawasi dan dipantau oleh petugas dari dinas sosial sampai urusan legalitas selesai. Jadi anaknya tetap di rumah Mbak Novi tanpa harus dibawa. Lagian, sepertinya nggak mungkin juga Mbak Novi ini mau macam-macam gitu kan. Dia udah banyak mencurahkan tenaga, pikiran, dan uangnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama ODGZ ini. Tapi kenapa perbuatan itu tidak dipandang oleh dinas sosial setempat? Nah nih ya guys, aku mau sedikit sharing sama kalian. Ini aku di 2022, aku pernah dapat penghargaan Tangerang Award 2022 di Kota Tangerang. Ya, sekali lagi di Kota Tangerang. Pada satu wawancara aku juga menjelaskan kegiatan sosial yang aku lakukan terhadap Kota Tangerang. Dan aku sering banget bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Tangerang pada saat itu. Ini juga. Jadi aku ngerasa bahwa ini nggak ada apa-apanya. Dikarenakan pada saat Dinas Sosial Kota Tangerang datang ke tempat kami, seolah-olah mereka tidak kenal terhadap kami, terhadap saya yang sering membantu ODGJ di daerah Kota Tangerang. Harusnya Mbak Novi ini dirangkul sama Dinsos, karena sudah membantu meringankan tugas-tugas Dinsos, yang harusnya anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Tapi ini Mbak Novi dengan keringanan hatinya dan panggilan jiwanya membantu, tapi tidak dipandang oleh Dinsos. Harusnya Mbak Novi ini dirangkul, bukan malah dikecewakan seperti ini dengan membawa paksa anak asuhnya. Belum lagi ada fitnahan dari netizen yang tidak bertanggung jawab nih, yang menyebut Mbak Novi itu dicurigai sebagai human trafficking. Kita ngikutin semua ya story-nya, termasuk aku ngikutin YouTube-nya. Anak yang dia asuh, dari beberapa anak yang dia asuh ini juga ada beberapa ibu kandungnya yang tinggal sama dia. Dan dibiayai. Itu muncul netizen minta ditampar nih buat kayak gini nih. Ya salam. Yang mau silaturahmi ke akun itu netizen silahkan. Ini dia. Ini aku capture dari story-nya Mbak Novi sendiri. Kok ada sih muncul netizen yang ngomong kayak gini? Belum tentu yang ngomong ini dia itu bisa buat seperti Mbak Novi. Nah, lalu apa tanggapan para netizen lain dengan viralnya kasus Mbak Novia Pratiwi ini? Mari kita skor. Kalau ngomongnya sedih, kita harus jadi orang tua kandungnya. Bahkan harus sedarah daging tuh nggak perlu. Karena emang Teh Novi ngelakuinnya tuh ikhlas dari hatinya. Pak, Bu, orang-orang yang terlibat di situ, masih banyak anak-anak di luar sana yang terlantar, bahkan kurang mampu hidupnya. Di jalan-jalanan masih banyak anak-anak kecil yang jualan tisu, jualan kacang, jualan air minum. Kenapa itu yang nggak kalian perhatiin gitu? Kenapa bukan itu yang kalian urusin? Kenapa bukan anak-anak itu yang kalian ambil? Kenapa harus mengambil dari orang yang jelas-jelas merawatnya dengan baik? Kenapa? Seharusnya negara Indonesia ini bersyukur karena ada seseorang yang peduli juga sama
rakyat-rakyatnya tanpa melibatkan pemerintah. Itu kan sudah mengurangi beban-beban kalian, menurut pandangan aku. Seharusnya kalian dari pemerintahan berterima kasih karena mau dengan sukarela tanpa ada bantuan dari pemerintah, tanpa ada uang sedikit pun yang dikasih pemerintah untuk membiayai anak-anak tersebut. Jadi kan tugas Bapak Ibu yang bekerja di situ kan seharusnya kan sudah terbantu, ya. Kawal kasus ini sampai anak asuh Pratiwi Novianti dikembalikan oleh Dinsos. Jujur, di sini aku kaget banget. Ke rumah seorang Pratiwi Novianti harus bawa pasukan segitu banyaknya. Nah, apa Mbak Novi ini seorang kriminal atau buronan? Bener-bener gak habis pikir gitu loh. Dia itu seorang relawan yang menolong penyandang ODGJ dengan uangnya sendiri. Kenapa harus diperlakukan seperti itu? Harusnya diapresiasi. Harusnya saling gandeng tangan antara relawan dan pemerintah. Lah ini, kalau mempermasalahkan perizinan tentang pengasuhan bayi, harusnya bisa dihimbau atau diperingatkan terlebih dahulu agar dari pihak Mbak Novi segera mengurus perizinan tersebut. Nggak asal datang rame-rame, grebek, terus angkut bayi-bayinya. Perasaannya tuh di mana, nalurinya tuh di mana gitu loh. Sedangkan bayi-bayi tersebut dalam kondisi yang sangat terawat baik dan tidak dipisahkan dari ibunya. Halo, Bapak, Ibu. Mbak Novi ini seorang relawan loh, bukan residivis. Mending ya Bapak dan Ibu itu grebek oknum-oknum yang sengaja mempekerjakan anak-anak di bawah umum untuk ngamen, ngemis di lampu merah, di pasar-pasar. Karena kan Bapak dan Ibu ini ruang lingkupnya lebih besar, dananya lebih besar daripada Mbak Novi. Kenapa? Kok dia harus ngecokin Mbak Novi gitu loh? Yang jelas-jelas di sini seorang relawan yang membantu para penyandang ODGJ dengan uangnya sendiri. Hai netizen Indonesia, kalian sudah tahu Kak Novi sedang berjuang untuk mempertahankan bayi-bayinya yang sudah dirawat dengan penuh kasih sayang dari dalam perut, mau diambil oleh dinas sosial. Hello, masalahnya apa? Kalau memang perizinan, apa sih susahnya untuk dipenuhi, dibuat sekarang? Mungkin karena tidak ketahuannya Kak Novi, dong. Itu bayi-bayi adalah anak manusia, Pak, ya, atau Bu, panti sosial. Lagi anak hewan aja, ya, kalau diurus dari kecil dengan penuh kasih sayang oleh orang yang rawatnya dipisahkan, itu akan bersedih, ya, apalagi ini anak manusia. Bagaimana nantinya antara Kak Novi dan bayi-bayi tersebut? Itu akan luar biasa sedihnya. Kalau memang mau menjadi pahlawan, Pak, untuk masalah bayi-bayi yang memang mungkin bukan terlantar kalau di Kak Novi ya, terawat dengan baik. Masih banyak bayi-bayi dan anak-anak yang terlantar di luar sana yang kurang segala-galanya. Kenapa enggak yang terlantar di luar sana aja Pak yang diurus? Itu udah jelas-jelas Kak Novi merawat dengan baik. Gitu loh. Kalau memang ada peraturan yang memang belum dipenuhi dan memang itu tidak disengaja, memang ketidakketahuan Kak Novi, ya kenapa tidak suruh diurus aja gitu loh. Apa susahnya sih? Masalah jangan dipersulit Pak. Ya dipermudah aja. Ini sudah merdeka. Zaman dari kapan tahu. Masih ada perampasan aja seperti itu. Ya kasihan bayi-bayi yang sudah dirawat dari dalam kandungan. Mau dipisahkan sama orang yang sudah tulus menyayanginya. Setuju sama Mbak ya. Harus sesuai prosedur dan melibatkan pemerintah. Mantap Mbak. Tapi mau nanya dong Mbak sama Mbaknya. Di daerah Mbak itu memang bener-bener udah bersih tuh. Jalanan tuh udah nggak ada lagi anak yang minta-minta. Lansia yang minta-minta itu. Aman ya? Mantep kalau aman. Nah jadi buat yang di luar-luar kota nih, selain daerah tadi, kita boleh nih mulai dari sekarang videoin anak-anak yang minta-minta di pinggir jalan ya, lansia gitu, kita videoin. Kita kirim ke platform media sosialnya Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Karena kayaknya pemerintah lagi concern banget nih sama rakyat-rakyat kecil. Mantap. Dan semoga memang udah bener di daerah tadi memang udah nggak ada lagi tuh orang-orang di lampu merah, anak kecil, lansia gitu ya. Kita dukung ya. Tapi kalau masih ada, ya tolonglah. Itu kan yang nyata banget tuh, ada di jalanan gitu.